Recording is on. Pembelajaran dalam situasi yang masih dalam pandemi. Oke, anak-anak sudah terdengar suara Bapak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Oke. Baik, selamat berjumpa kembali anak-anak dalam pembelajaran kali ini. Ya, kita masih bertemu dalam keadaan yang sehat. Mudah-mudahan anak-anak juga dalam keadaan yang sehat. Kita masih dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti di siang hari ini. Pada hari Senin ini kita masih dalam pembelajaran yang daring ya anak-anak ya. Karena kan situasi pandemi corona yang masih berlangsung dewasa ini. Nah, untuk itu anak-anak, marilah kita awali pembelajaran ini dengan menghaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi ya, menuju siang anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan yang sehat dan baik. Pada pertemuan kali ini ya, tidak lupa Bapak sampaikan bahwasanya di masa pandemi ini kita harus tetap menjaga kesehatan kita ya. Jadi harus tetap melaksanakan perintah pemerintah, yaitu melaksanakan 3M, yaitu tetap mencuci tangan ya, kemudian tetap menjaga jarak dan tidak lupa memakai masker apabila anak-anak bepergian ya. Nah, anak-anak sudah melakukan absensi tadi di LMS Classroom-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, oke. Ya, sudah. Terima kasih ya, anak-anak sudah melaksanakan absensi. Kemudian bagi teman-teman yang tidak bisa hadir dalam pertemuan virtual ini, yaitu absensi sampaikan apakah dalam keadaan sakit, kemudian atau izin ya. Kalau alpa kan memang sudah berarti dia tidak melakukan absensi. Nah, tetapi Bapak juga tidak menutup kemungkinan anak-anak yang hadir hari ini untuk bisa melakukan absensi pada room chat. Silakan tulis nama, kemudian nomor absennya untuk mengetahui siswa saja yang ikut dalam pertemuan virtual kali ini. Ya. Bapak sapa satu-satu ya mungkin ya. Mungkin dari Nak Lingga. Bagaimana kabarnya Nak Lingga? Baik, Pak. Bapak bagaimana? Kemudian ingin sehat anak-anak ya. Kemudian anak Wipa gimana kabarnya? Baik, Pak, baik. Widi gimana kabarnya Widi? Iya, sehat ya. Kemudian Murdana gimana? Baik, Pak, sehat. Iya. Tungkare semua dalam keadaan sehat ya anak-anak ya. Oke. Baik, kita sebagai umat yang beragama Hindu, marilah kita awali pembelajaran ini dengan melakukan doa. Ya, untuk itu Bapak minta kepada salah satu siswa untuk bisa memimpin doa. Ya. Mungkin siapa yang siap memimpin doa anak-anak? Saya, Pak. Nak Puja ya? Ya, Pak. Oke. Silakan diaktifkan dulu videonya Nak Puja. Sudah, Pak. Silakan pimpin doa. Baik, udah bisa dimulai, Pak.
Ye, silakan. Bisa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kepada teman-teman dan Bapak juga, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelumnya kita ambil bersikap amustikarana. Doa saya pimpin. Om Mawira Mastuhu Namasidam. Saraswati Namastudyam. Warade Kamarupin. Sidaram Rakarisyan. Om Siddhaswata Sarmasa. Berdoa dapat diakhiri. Iya. Terima kasih Nak Puja sudah memimpin doa ya. Jadi bagus sekali. Ini adalah salah satu pada penilaian karakter spiritual ya. Jadi Bapak harapkan adalah anak-anak mampu ya bergilir untuk bisa memimpin doa. Karena ini adalah salah satu penilaian spiritual ya. Jadi karakter spiritual anak-anak terlihat di sini ya. Oke, baik. Marilah kita sekarang laksanakan hening sejenak anak-anak ya. Bapak akan pimpin heningnya mungkin dalam 5 detik saja ya untuk mengosongkan pikiran anak-anak sehingga pada saat pembelajaran ini anak-anak bisa menangkap pembelajaran dengan baik sehingga pembelajaran yang akan kita laksanakan bermakna dan mampu tersimpan dalam memori anak-anak. Untuk itu sikap duduk sempurna. Kemudian kita lakukan hening, pejamkan mata, ya. Hening sejenak, barang 5 detik. Hening dimulai. Baik. Terima kasih. Kembali. Kita buka matanya ya, kita bisa menerima pembelajaran hari ya. Oke, salam sehat anak-anak semua, mudah-mudahan anak-anak dalam sehat, dalam keadaan yang sehat dan bahagia, bisa belajar kali ini dengan Masih bersemangat anak-anak? Masih Pak. Masih Pak. Masih bersemangat? Masih. Pagi. Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, masih ya. Oke. Baik, Bapak akan share screen ya. Ya, Bapak akan share screen sekarang materinya. Kira-kira anak-anak sudah baca tadi materi di LMS? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah. Ya, baik. Dalam pembelajaran ini Bapak akan mungkin cek apakah memang betul anak-anak sudah memahami materi yang anak baca dalam LMS. Sudah terlihat share screen Bapak? Sudah terlihat, Nak? Belum. Sudah Pak. Sudah. Oke, sudah ya. Baik, sekarang Bapak akan berikan gambar dulu. Kira-kira dari gambar ini materi yang akan kita bahas itu apa ya? Atau silakan yang bisa memberikan sebuah penjelasan atas gambar ini. Siapa bisa memberikan penjelasan atas gambar ini? Saya Pak. Silakan. Sebutkan nama. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, nama saya Niputa Puja Paruti Dewi, absen 32. Nah, dari gambar tersebut, ini berkaitan dengan materinya. Yang pertama itu upacara mendikse sepertinya. Yang kedua, upacara menjahitan. Yang ketiga, upacara bersih-bersih di lingkungan. Yang keempat, perkawinan.
Yang kelima, gambar saling menolong seperti situasi sekarang yang pandemi, penanganan pada pasiennya pertama. Dan yang terakhir itu upacara ngaben sepertinya, Pak. Terima kasih. Iya, bagus sekali ya. Berarti Nak Puja sudah bisa memberikan sebuah pemaparan terkait dengan gambar yang sudah Nak amati. Nah, kira-kira materi yang akan kita pelajari hari ini apa ya, Nana? Yadnya, Pak. Iyatnya, ya betul sekali ya. Iyatnya. Baik, anak-anak, ya materi yang akan kita pelajari memang betul sekali iyatnya yang terkait dengan yang terdapat dalam kitab Mahabharata. Adapun tujuan pembelajaran ya dalam pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran blended learning dan direct instruction, siswa mampu memahami hakikat dan nilai-nilai yatnya yang terkandung dalam Mahabharata dengan mengembangkan karakter kreatif sehingga dapat meningkatkan serada dan bakti kepada Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Nah, yang pertama ya indikator yang akan kita anak-anak mampu nanti jelaskan adalah menjelaskan pengertian dan hakikat ayatnya sesuai dengan ajaran Mahabharata. Kemudian yang kedua mengemukakan syarat-syarat dan aturan dalam pelaksanaan ayatnya. Nah, kira-kira menurut anak-anak pengertian ayatnya itu apa ya? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Oke, sebutkan nama dan para absennya. Oke. Perkenalkan, nama saya Kade Esa Pratiwi Ngurah Putri, absen Oke. 15. Silakan Esa. Menurut saya, yatnya itu merupakan korban suci yang tulus ikhlas. Ya, bagus sekali ya, korban suci yang tulus ikhlas. Ya, berarti Naisa sudah bisa memahami apa yang sudah dibaca dalam LMS. Oke, Bapak jabarkan sedikit ya, pengertian dan hakikat yatnya. Nah, kata yatnya itu adalah merupakan kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, yang berasal dari urat kata yaj yang artinya korban. Kemudian dari kata yaj ini akan berkembang kata yajamana, yajnya, dan yajus. Yajamana itu artinya orang yang beryatnya. Kemudian yatnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas, seperti yang Naesa katakan tadi. Kemudian yajus adalah aturan-aturan tentang yatnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dari pengertian yatnya tadi, ya, maka ada kata korban suci, tulus ikhlas, dan berwujud materi spiritual. Ya. Nah, korban suci apa sih yang disebut dengan korban suci? Korban suci itu adalah segala sesuatu yang dikorbankan atau diperoleh dari hasil yang suci. Kemudian tulus ikhlas itu adalah segala sesuatu yang dikorbankan ya tanpa ada penyesalan dan tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Kemudian berwujud materi, yang artinya berwujud materi itu saya rasa anak-anak sudah tahu ya, artinya berwujud benda, ya berwujud sebuah materi. Kemudian berwujud spiritual itu artinya pengorbanan yang non materi, ya. Jadi bentuknya bisa dalam bentuk pengetahuan, bentuk puasa, ngayah, sembahyang, itu adalah salah satu bentuk perwujudan daripada spiritual. Nah, dari sana maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian niatnya itu adalah segala bentuk perbuatan dan persembahan yang tulus ikhlas yang timbul dari kesadaran hati yang suci untuk maksud-maksud yang mulia dan luhur. Nah, oke. Kira-kira dasar pelaksanaan niatnya, apa sih yang mendasari pelaksanaan niatnya, anak-anak? Ada yang bisa? Saya, Pak. Saya, Pak. Nggih. Oke, laki-laki dulu. Siapa itu tadi? Suaranya siapa itu? Saya, Pak. Ketut Lingga Amritia, absen 19. Menurut saya, silakan Lingga. ya, menurut saya dasar pelaksanaan ayatnya itu adalah trirena. Karena seperti yang kita tahu, semenjak kita lahir itu kita sudah memiliki 3 hutang, yaitu hutang terhadap Dewa Rena, Resi Rena, dan Fitra Rena. Jadi dengan dasar dari trirena ini kita harus membayar dengan pelaksanaan yatnya. Menurut saya seperti itu, Pak. Iya, betul sekali ya, Nak Lingga ya. Berarti memang sudah memahami betul Nak Lingga ini. Ya, betul sekali. Bahwasanya dasar pelaksanaan yatnya itu adalah trirena. Ya, tapi perlu diingat juga anak-anak ya, bahwasanya di samping trirena kita mengenal juga yang disebut dengan pancasrada. Ya. Yatnya yang kita lakukan harus didasari dulu dengan keyakinan. Ya, tanpa adanya keyakinan, yatnya yang kita lakukan akan mubasir juga, karena kita tidak yakini apa yang kita lakukan. Ya,
Nah, seperti yang Nak Lingga katakan tadi, bahwa trirene itu adalah merupakan dasar pelaksanaan yatnya. Jadi dari utang dewarene, kemudian pitrarene, resirene, muncullah sebuah yatnya. Ya, dari dewarene itu akan memunculkan dewa yatnya dan budayatnya, kemudian dari pitrarene akan memunculkan manusiyatnya dan pitrayatnya, kemudian dari resirene akan memunculkan resiyatnya. Ya, tetapi perlu anak-anak ketahui bahwasanya tidak hanya trirene saja sebagai dasar pelaksanaan yatnya, tetapi ada juga beberapa petikan sloka-sloka dalam sastra Weda yang menyatakan sebagai dasar daripada pelaksanaan yatnya. Jadi misalnya ya petikan sloka dalam Bhagavad Gita Adhyaya 3 ya, yaitu sloka 11, kemudian sloka 12, sloka 13. Hampir seluruh Bhagavad Gita Adhyaya 3 mulai dari sloka 1 sampai dengan sloka 43 itu menyatakan tentang pelaksanaan niatnya dalam kehidupan ini, ya. Nah, misalnya Bapak bacakan satu saja ya, Bhagavad Gita Adhyaya 3 sloka 11. Dengan niatnya itu para dewa akan memelihara manusia dan dengan niatnya itu pula manusia memelihara para dewa. Nah, artinya apa? Di sini harus ada hubungan timbal balik. Bahwasanya kita dilahirkan, alam semesta ini diciptakan beserta isinya termasuk kita oleh para dewa, ya oleh Ide Sang Hyang Widi, maka wajib kita menjaga, memelihara ya dengan melakukan yatnya. Jadi jagalah alam semesta ini dengan melaksanakan sebuah yatnya. Ya, itu salah satunya. Nah, kemudian berikutnya unsur-unsur yatnya. Nah, kira-kira unsur-unsur yatnya apa ya anak-anak? Kapan sebuah perbuatan atau sesuatu yang kita lakukan dapat dikatakan sebuah yatnya? Nah, unsur-unsurnya apa saja? Ada yang bisa anak-anak? Silakan. Saya, Pak. Iya, namanya siapa? Nomor absen berapa? Kada Esa Pratiwi Ngurah Putri, absen 15. Iya, Esa, silakan Esa. Baik, unsur-unsur yatnya itu ada 4. Karya, Sreya, Budi, dan Bakti. Iya, betul sekali. Karya, Sreya, Budi, dan Bakti. Ya, oke. Karya itu adalah perbuatan anak-anak. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Esa, bahwa karya, Sreya, Budi, dan Bakti. Bahwa karya itu adalah perbuatan, jadi sesuatu yang kita lakukan ya dapat dikategorikan sebagai sebuah yatnya apabila satu ada karya, ada perbuatan di dalamnya. Kemudian Sreya, ada keikhlasan, diikuti dengan rasa ikhlas, tulus, ya. Kemudian Budi dilakukan dengan penuh kesadaran, tanpa ada unsur paksaan, ya. Kemudian tanpa ada unsur untuk menyatakan diri paling bisa, ya paling mampu, ya tidak, ya tetapi dilakukan dengan penuh kesadaran. Kemudian ada bakti di dalamnya, bahwa yang kita lakukan, bahwa yang kita perbuat, ya bahwa yang kita laksanakan adalah semata-mata untuk persembahan kepada Ide Sang Hyang Widi. Contohnya misalnya kalian sebagai pelajar, apakah saya melakukan sebuah pelaksanaan pembelajaran disebut sebagai sebuah yatnya? Nah, sekarang tarik unsur-unsur yatnya itu. Berbuat enggak kita di sana? Berbuat. Dengan penuh keikhlasan enggak? Ya. Nah, seperti sekarang anak-anak ikut pikon ini. Dilakukan dengan penuh keikhlasan enggak? Ikhlas. Kemudian dilakukan dengan penuh kesadaran enggak? Apa dipaksa oleh gurunya? Ya. Anak-anak harus ikut pikon. Ya. Karena di masa pandemi ini gitu. Dipaksa enggak? Dilakukan dengan penuh kesadaran. Kemudian persembahan. Bahwa saya ini lakukan adalah untuk persembahan kepada Ide Sang Hyang Widi. Saya untuk menggali ilmu pengetahuan, tetapi juga adalah sebagai persembahan kepada Ide Sang Hyang Widi. Maka apa yang akan kita peroleh, ya, itu akan melekat, ya, itu anak-anak ya. Jadi anak-anak harus jelas tahu tentang unsur-unsur yatnya ini. Nah, dari unsur-unsur yatnya ini, maka kita dapat tarik sebuah kesimpulan bahwasanya yatnya itu tidak hanya pelaksanaan ritual di pura, seperti buat banten, buat hanya itu saja yang dapat dikategorikan yatnya. Tetapi segala perbuatan atau pelaksanaan yang kita lakukan sudah ada 4 unsur ini, maka sudah dapat dikategorikan sebagai yatnya. Jelas ya anak-anak ya? Iya, Pak. Oke. Jelas, Pak. Ya. Oke, kita lanjut sekarang tujuan yatnya. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan tujuan yatnya?
Ada? Hmm, Ingin apa-apa? Silakan. Rasa berterima kasih kita terhadap Ida Sang Yang Widi Wasa, Pak. Ingin rasa terima kasih kita. Mungkin itu salah satunya ya, anak-anak ya. Oke, Bapak akan berikan sebuah penjelasan sekarang. Tujuan daripada pelaksanaan yatnya itu apa? Yang pertama adalah untuk mengamalkan ajaran Weda. Bagaimana caranya? Contohnya apa? Mengajarkan tata cara yatnya. Siapa yang melakukan? Para pedanda. Ya, itu yang harus melakukan. Jadi setiap melakukan sebuah upacara yatnya, maka para pedanda itu harus memberikan sebuah penjabaran tentang pelaksanaan yatnya itu. Ya, tidak hanya muput saja. Ya, itu. Kemudian yang kedua itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, itu seperti misalnya upacara potong gigi. Ya, itu. Kemudian untuk penyucian, upacara pecaruan, prasiste, ya. Itu. Kemudian berikutnya adalah untuk dijadikan sebagai sarana berhubungan dengan Tuhan. Contohnya apa? Melakukan yoga, ya. Sudahkah anak-anak ingat pelaksanaan yoga di semester lalu? Di mata pelajaran kemarin? Masih ingat? Masih. Masih. Ya. Sudah sering dilakukan anak-anak? Sudah sering dilakukan itu? Jarang. Pasti anak-anak jawabnya banyak akan begitu. Jarang, Pak. Lupa, Pak. Gitu. Ya, Bapak perlu ingatkan kembali. Ya, Bapak perlu Bapak perlu ingatkan kembali sekarang bahwasanya pelaksanaan yoga itu adalah merupakan salah satu tujuan niatnya. Untuk apa? Untuk melakukan hubungan dengan Tuhan. Ya, apabila kita melakukan tapa brata yoga samadhi, ya, apabila sering kita melakukan yoga, maka secara otomatis atman kita akan selalu berhubungan dengan Tuhan. Ya, oke. Berikutnya itu adalah untuk pencentusan rasa terima kasih. Ya, betul sekali seperti ya, anak katakan tadi. Ya, dengan cara apa? Dengan cara pelaksanaan Trikaya Parisude. Ya, karena secara samoscaya Sloka 4 menyatakan sudah sangat jelas menjadi manusia adalah merupakan kelahiran yang sangat utama dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Karena apa? Manusia itu mampu menolong dirinya sendiri walaupun dalam keadaan yang sengsara. Tetapi makhluk ciptaan Tuhan yang lain tidak bisa. Ya, maka dari itu berbanggalah menjadi manusia. Ya, kita mampu ya menolong diri kita dalam keadaan sengsara. Dan kita mampu menolong makhluk ciptaan Tuhan yang lain dengan cara apa? Dengan cara ngeruat. Ya, misalnya ayam kita tolong, kita jadikan sebagai upacara caru, ya sarana upacara caru. Kita yang ngeruat. Ya, tumbuhan misalnya daun pisang, kemudian pisang, buah-buah itu kita yang ngeruat supaya dia menjadi sesuatu ciptaan Tuhan yang lebih sempurna lagi nanti. Ya, itu. Oke, baik kita masuk pada jenis-jenis yatnya, anak-anak. Ya, jadi ada berdasarkan atas waktu, ada berdasarkan atas pelaksanaannya, ada berdasarkan atas kualitasnya, dan ada berdasarkan atas kuantitasnya. Kira-kira berdasarkan atas waktu apa saja, anak-anak? Nitya, Ya, silakan. Nitike, dan insidental. Iya, betul sekali ya. Ada nitya yatnya, ada naimitike yatnya, dan insidental. Oke, nitya yatnya itu adalah yatnya yang dilakukan setiap hari. Sudahkah anak-anak sering trisandia? Sudah, Pak. Siap. Sudah. Ya. Sudah Setiap pasti. Oke. Sehari anak-anak melakukan trisandia berapa kali? Saya 2 kali. Saya Oke, ada yang beragam. Saya 2 kali, saya sekali. Ya, namanya saja sudah trisandia. Tri itu berapa anak-anak? 3, Pak. 3. Berarti harus dilakukan 3 kali. 3 kali Ya. sekali, Pak. Iya, harus dilakukan 3 kali, yaitu pagi ya antara tengah malam menuju pagi. Ya, itu disebut dengan sandia ya. Jadi jam 6 pagi itu sanya ya. Kemudian jam 12 siang ya. Pagi akan menuju ke sore itu. Jadi siang itu jadi sandia lagi ya. Kemudian sore akan menuju malam itu sandia lagi, kita lakukan trisandia ya. Nah, kemudian berikutnya yatnya sese, ngejot. Sudahkah anak-anak ngejot setiap hari pada saat habis memasak?
Sudah, Pak. Sudah, pasti ya. Sudah, Pak. Oke, apalagi di masa pandemi sekarang ini ya. Anak-anak di rumah ya belajar dalam keadaan di rumah pasti akan sering membantu orang tua ya. Kemudian yang ketiga yatnya itu adalah yatnya yang dilakukan sewaktu-waktu ya. Kemudian betul sekali apa yang dikatakan oleh anak tadi bahwa ada insidental ya. Jadi insidental itu adalah yatnya yang dilakukan sewaktu-waktu tetapi dalam keadaan yang insiden. Ya, contohnya ngulapin orang sakit ya gitu. Nah, kemudian misalnya bentuk pelaksanaan yatnya ya berdasarkan atas bentuk pelaksanaannya. Ya, yatnya berdasarkan jenis-jenis yatnya berdasarkan atas bentuk pelaksanaannya. Itu ada dewa yatnya, putu yatnya, resi yatnya, pitra yatnya dan manusia yatnya. Ya. Bahwa tidak akan jelaskan lagi ya karena penjelasan terkait dengan ini anak-anak bisa lihat di LMS, di Classroom, kemudian anak-anak bisa juga cari di YouTube. Bentuk dewa yatnya itu yang bagaimana, putu yatnya, resi yatnya, pitra yatnya dan manusia yatnya. Oke. Saya kira anak-anak sudah mengalami ya dalam kehidupannya. Kemudian jenis yatnya berdasarkan tes kualitasnya ada satwika, rajasika, tamasika. Berdasarkan tes kuantitasnya ada niste, madya dan utama. Ya. Jadi perlu diingat anak-anak bahwa niste itu adalah merupakan pelaksanaan yatnya yang bukan jelek, tetapi adalah inti. Ya, inti daripada yatnya. Ya, kalau berdasarkan tes kualitasnya, satwika yatnya itu adalah yatnya yang baik, rajasika itu adalah penuh dengan ego, tamasika itu dengan rasa malas. Ya, oke, syarat-syarat yatnya. Kira-kira anak-anak bisa menjelaskan enggak syarat-syarat yatnya ini? Siapa yang bisa memberikan sebuah penjelasan terkait dengan syarat yatnya ini? Bisa? Oke, Bapak jelaskan ya. Mungkin anak-anak baru setengah baca di LMS. Jadi syarat yatnya dapat dikatakan satwika atau baik ya dan berdampak baik kepada pelaksananya. Satu, apabila yatnya itu didasarkan pada sastra Weda. Kemudian yang kedua, yatnya itu didasari dengan keyakinan atas Raden. Dan yang ketiga, yatnya itu dilakukan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Yang keempat, yatnya itu ada daksinanya, yaitu pemberian punya kepada pemuput. Kemudian ada mantra. Ya, unsur mantra ini adalah pancaswara. Ya, jadi pancaswara itu pasti ada dalam kegiatan yatnya. Satu, suara mantra dari pemuja, ya dari pemuput. Dua, suara gente dari pemuput. Tiga, suara kidung. Empat, suara gong. Lima, suara kulkul. Itu pasti ada. Apakah harus kelima-limanya ada? Tidak. Ya, minimal ada pancaswara itu. Kalau kita mengundang juru mangku, pasti ada mantra. Pasti ada genta. Pasti ada kidung. Ya, minimal satu saja ada dalam pancaswara itu. Ya. Sudah. Kemudian asmita ya adalah tidak ada unsur pamer di dalam. Ya, bahwa yatnya yang kita lakukan adalah didasarkan atas kemampuan kita. Ya, kalau memang kita mampunya hanya mengaturkan canang sari, ya jangan dipaksakan untuk mengaturkan canang raku. Ya, kalau kita hanya kemampuannya canang raku, jangan dipaksakan untuk pejati. Ya, jadi harus didasarkan atas kemampuan kita. Ya, kemudian anasewanam itu adalah pemberian pelayanan dalam bentuk suguhan. Ya, nah di Bali ini sudah kita lakukan. Ya, jadi pemberian pelayanan. Misalnya kalau kita punya gawi di Bali itu kan kita ngundang mebat. Ya, itu salah satu adalah bentuk daripada syarat anasewan. Ya, oke, anak-anak. Saya kira apa yang Bapak jelaskan sudah semoga bermanfaat. Terima kasih sudah habis. Nah, Bapak sekarang akan ajak anak-anak untuk melakukan evaluasi. Nah, kuisis ya. Nah, silakan anak-anak sudah pegang HP. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Silakan masuk pada kuisis ya, itu linknya ya. Jadi kemudian nanti masuk Bapak akan lihat juga di HP di sini ya. Oke, sudah ada yang masuk ini? Sudah? Ya. Oke, sudah semua masuk. Ya. Silakan dijawab ya langsung. Iya, nilainya sudah muncul. Nggih. Nggih, Pak. Iya, Pak. Ya.
Oke, nilainya sudah muncul ini. Iya. Oke, teratas masih Puja ini. Nah, kemudian disusul oleh Widi, kemudian berikutnya Wipa, Lingga, Murdana, iya. Oke, sudah semua tampil nilainya. Anak juga sudah bisa lihat ya. Ya, ternyata masih teratas Puja ya dengan skor 90. Ya, anak-anak juga mengikuti ya. Oke. Bagus anak-anak semua di atas KKM ya. Jadi anak-anak sudah berarti memahami apa yang Bapak sampaikan. Oke. Sebelum Bapak akhiri ya, ada beberapa tugas. Oke. Kira-kira siapa ini yang ada suara anjingnya ini? Silakan di mute dulu speakernya. Tolong dimatikan. Ya, tolong dong, tolong. Oke, sudah ya. Sebelum Bapak akhiri pembelajaran ini, ada beberapa tugas yang perlu anak-anak kerjakan di Google Form. Bapak sudah kirim di Classroom ya. Jadi silakan dikerjakan itu. Jadi kalau memang anak-anak belum sempat ke Classroom, anak-anak bisa lihat linknya ini. Ya, silakan linknya ini. Oke, jelas anak-anak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Baik, Jelas, kalau memang Pak. sudah jelas, ya. Oke, terlihat kembali anak-anak ya. Bagaimana? Bisa sekiranya menerima penjelasan Bapak tadi? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jelas sekali? Jelas. Jelas. Oke, Pak. Oke. Kira-kira, oke, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, siapa dari kalian yang bisa memberikan sebuah kesimpulan ya terkait dengan pembelajaran kita hari ini ya, sedikit saja memberikan sebuah gambaran kesimpulan. Oke, silakan. Dari pemaparan yang sudah Bapak sampaikan, oke, tangan ya, silakan. Kenapa? Saya, Pak. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putu Puja Dewi, absen 32. Nah, dari pemaparan materi yang telah Bapak berikan tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa yadnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas, di mana yadnya ini ada karena kita memiliki Pancasrada dan Tridana. Tentunya pada pelaksanaan yadnya ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan seperti yadnya, syarat-syaratnya. Terus ada juga beberapa tujuan dari pelaksanaan yad ini. Itu yang bisa dapat saya simpulkan. Terima kasih, Pak. Tinggi. Jadi betul sekali ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Puja bahwa yadnya itu adalah merupakan korban suci ya, yang ada tujuannya, kemudian ada unsur-unsur kita petik di sana bahwa pelaksanaan yadnya pelaksanaan ritual kita, kemudian apa namanya pelaksanaan membanten saja, tetapi pelaksanaan yang ada unsur-unsurnya itu ya, unsur-unsur yadnya itu sudah diberikan sebagai yad. Anak-anak, Bapak sampaikan kepada anak-anak untuk menjawab soal pekerjaan rumah ya, yang bisa anak-anak kerjakan nanti di rumah di Google Form. Bapak sudah kirim tadi dalam bentuk Google Form yang sudah Bapak kirim di Classroom. Kemudian juga Bapak sudah perlihatkan linknya tadi ya. Mudah-mudahan nanti hasilnya sama seperti kuisis tadi. Tadi kan bermain kita akan apa namanya
Parwa dalam Mahabharata, ya. Kemudian kita akan membahas juga yatnya-yatnya yang terkandung dalam Mahabharata. Nah, untuk itu anak-anak silakan di Antv kan sudah ada acara Mahabharata anak-anak. Nah, tonton itu, kemudian anak-anak ada pengetahuan baru di sana. Kemudian nanti Bapak juga akan kirim link Mahabharata, anak-anak bisa pelajari itu. Pertemuan pembelajaran minggu depan anak-anak bisa dan yatnya apa yang terkandung dalam cerita Mahabharata. Jelas anak-anak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Iya, jelas, Oke. Pak. Oke. Ada pertanyaan dulu anak-anak? Tidak? Tidak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Untuk sekarang tidak coba. Oke. Nabi? Siapa tadi bertanya? Enggak ada yang bertanya, Pak. Oke. Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, mari kita akhiri pembelajaran ini ya. Nah, sebelum Bapak tutup, kita akan foto bersama dulu ya. Supaya Bapak jelas tahu anak-anak yang hadir pada pembelajaran virtual kali ini. Ya. Yang belum mengaktifkan Virginia dan Egar. Udah aktif, Silakan Pak. aktifkan dulu. Oh, sudah ya. Oke. Baik. Bapak foto ya. Senyum semua. Oke. Ya. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya dalam pembelajaran hari ini, pertemuan pertama terkait dengan yatnya. Maka di pertemuan kedua anak-anak harus bisa lebih aktif lagi ya, karena keaktifan itu adalah salah satu bentuk penilaian sikap ya. Nah, Bapak sudah catat di sini memberikan sebuah catatan jurnal terkait dengan siapa yang bertanya tadi, kemudian siapa yang sudah aktif ya, memberikan sebuah tanggapan, jawaban ya. Yang masih bengong-bengong masih Bapak berikan nilai juga yang di bawah. Silakan yang belum aktif ya, Wipa belum aktif, silakan aktif. Terima kasih, Pak. Widi ya, untuk aktif lagi ya. Murdana itu belum aktif, silakan diaktif lagi ya. Oke, jelas Baik, ya? Pak. Baik, Jelas. mari kita akhiri pembelajaran ini karena tadi diawali dengan doa, maka kali ini Bapak minta untuk bisa diakhiri juga dengan doa. Ya. Doanya Dewa Suksuma saja. Silakan. Puja untuk bisa dipimpin kembali untuk doanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Silakan mengambil sikap kamu sebenarnya. Om Dewa Suma Paramasinthiya Nama Swara. Om Santi, Santi, Santi. Om. Oke, terima kasih Napuja. Mari kita akhiri pembelajaran ini dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Masih, Pak. Oke, selamat berjumpa kembali anak-anak. Ya, Bapak. Stop recording dulu ya. Oke.